Saya merekam dulu ya Mbak ya. Ya, cek suara saya terdengar Pak. Ya, suara saya terdengar Mbak. Terdengar Pak, saya terdengar tidak? Ya, terdengar, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Waresnya Berarti ini kayak semalam. ya 2 CGP 1 rekaman ya Pak? Ya, Atau satu satu rekaman. rekamnya 2 kali? Ya, nanti satu rekaman aja, nanti saya fullkan saja lah ya. Oh, iya Pak. Fullkan saja lah ya, nanti bisa dipotong kayak gitu ya. Iya Pak. Oke, saya mau itu dulu ya. Oke, monggo. Rekam dulu. Udah Mbak. Sudah. Ya. Wujudnya saya dulu atau Pak Denny dulu? Ya, Mbaknya dulu boleh. Oh ya, berarti yang permasalahannya Pak Denny nggih. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli Guminastiti, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan mempraktekkan coaching. Saya sebagai coach dan Pak Denny Wahyudi sebagai coachee. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Denny? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Mbak. Bu Juli, bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya Pak, kemarin Pak Denny bilang katanya Pak Denny ingin berbincang-bincang dengan saya ya. Kira-kira ada apa ya Pak Denny? Ya betul. Begini Bu, saya kemarin punya masalah di kelas. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali. Apa tujuan Pak Denny dalam meningkatkan kompetensi kelas tersebut Pak Denny? Ya, tujuan saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Apa yang sudah Pak Denny lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, untuk mencapai tujuan tersebut, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Jadi kira-kira apa ini yang menjadi tantangan Pak Denny dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Iya. Tantangan sepertinya saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Bu. Ya, suka ngobrol sendiri anaknya kayak gitu. Oh, seperti itu nggih Pak. Nah, apa yang Pak Denny butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak kira-kira Pak? Ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah, mari di sini kita bahas ya Pak, kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya Pak. Pertama-tama kita Ya. perlu memahami kira-kira penyebab siswa tersebut suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu kenapa? Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Ya. Saya pikir
karena mereka tidak memahami materi pelajaran. Ya. Kalau menurut Pak Denny karena tidak memahami pelajaran, berarti kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas ya Pak, dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak merasa bosan. Ya Bu, saya juga akan mencobanya gitu, pembelajaran yang Nah, bervariasi. ya. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif, Pak. Sangat penting memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara ketika jam pembelajaran. Maksudnya berbicara yang tidak sesuai materi, nggih, Pak. Misalkan ngobrol seperti itu, kita memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak ngobrol. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mau mendengarkan pelajaran. Ya Bu, saya akan melakukannya. Ya. Bagaimana Pak Denny? Ya. Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Pak Denny lakukan? Ya Bu, saya sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan saya lakukan. Berarti itu sebagai refleksi ya Pak Denny? Ya betul Bu, sebagai refleksi saya. Iya, keren sekali Pak Denny. Saya juga semakin semangat nih Pak, dan termotivasi dengan Pak Denny, dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Denny. Nah, terakhir nih Pak, apa nih komitmen Pak Denny terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan ini Pak? Ya, komitmen saya terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan, yaitu saya akan berkomitmen setelah ini saya akan mencoba dan memang harus membuat rencana pembelajaran yang matang dan berpusat pada murid, di mana di dalamnya bisa disisipi game, lagu, kuis, ice breaking, dan diskusi kelompok, di mana dalam kelompoknya murid dapat berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar pikiran, sehingga pembelajaran lebih hidup dan antusiasme serta pemahaman murid terhadap pembelajaran semakin meningkat, Bu. Ya, wow, bagus sekali Pak Denny komitmennya, luar biasa. Saya sangat mendukung apa yang direncanakan oleh Pak Denny. Saya doakan lancar ya Pak, dan mendapat hasil yang diinginkan. Dan jangan lupa ya Pak, ceritakan pengalamannya kepada saya. Ya, terima kasih, Bu. Semoga apa yang saya rencanakan nanti ketemu dengan Bu Juli, nanti akan saya ceritakan semuanya. Terima kasih juga Bu, sudah berdiskusi dan ngobrol dengan saya, sehingga saya bisa menemukan ide-ide baru dan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Pak Denny, saya juga bisa ikut belajar dan semakin semangat serta termotivasi dengan Pak Denny. Tetap semangat untuk kita semua, Pak. Ya, semangat Bu, terima kasih juga. Ya. Untuk selanjutnya saya jadi coach. Ya. Ya, Pak. Dan Bu Juli sebagai coach ya. Iya, Pak, siap. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Denny Wahyudi sebagai coach dan Bu Juli sebagai coach. Ya. Saya hari ini akan ya menjadi coach. Ya, langsung saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Juli, bagaimana Waalaikumsalam kabarnya hari warahmatullahi ini? wabarakatuh, Pak Ya, Denny. Alhamdulillah sehat, Pak Denny. Semoga Pak Denny juga dalam keadaan sehat ya hari ini. ya alhamdulillah juga. Terima kasih Bu. Sehat saya. Oh iya, kemarin Bu Juli bilang katanya Bu Juli ingin berbincang-bincang
dengan saya. Kira-kira ada apa ya, Bu? Iya, begini Pak Denny, saya mempunyai permasalahan di kelas saya, yaitu saya mempunyai peserta didik yang berperilaku kurang baik. Dia itu seorang anak laki-laki Pak, suka sekali jahil, usil gitu Pak, mengganggu temannya. Terutama yang dia sering ganggu adalah anak perempuan. Dia itu suka tiba-tiba melempar pensil, melempar penghapus, kadang juga mematahkan penggaris milik temannya. Yang akhirnya anak perempuan yang penggarisnya dipatahkan kan jadi nangis, Pak. Jadi hampir setiap hari ada saja yang dia jahil dan akhirnya terus nangis. Nah, begitu Pak permasalahan saya, Pak Denny. Oh, iya, iya, iya. Jadi begitu ya, Bu. Ya, Bu Juli punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil, suka jahil kepada temannya, terutama kepada teman perempuannya, sehingga menimbulkan anaknya menangis. Begitu ya, Bu Juli. Iya, betul sekali Pak Denny. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Bu Juli harapkan dari perbincangan kita hari ini? Oh iya Pak, begini Pak, saya berharap dari percakapan ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sifat atau perilaku anak laki-laki tersebut supaya dapat merubah perilakunya, sehingga dia bisa berperilaku lebih baik, begitu Pak? Oh, ya, ya, ya. Jadi berperilaku baik lagi tidak mengganggu temannya, seperti itu ya Bu Juli ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik menurut Bu Juli sendiri itu seperti apa, Bu? Iya, Pak, ini kan saya kan di kelas rendah, di kelas 2 SD ya, Pak. Hmm, Nah, indikator baik kalau menurut saya itu yang pertama dia tidak mengganggu temannya, yang kedua saling membantu atau menolong, kemudian yang ketiga yaitu dia, mempunyai rasa empati yang tinggi kepada teman-temannya itu. Nah, indikator baik di kelas, itu indikator baik di kelas rendah menurut saya, Pak. ya, baik. Itu adalah pemaparan dari Bu Juli bahwa indikator baik itu tidak mengganggu teman, suka menolong, dan punya rasa empati atau peduli terhadap teman, begitu ya Bu Juli ya. Iya, Pak Denny. Nah, menurut Bu Juli, apa sih yang bisa dilakukan oleh Bu Juli supaya bisa merubah perilaku anak tersebut agar bisa memenuhi indikator tersebut? Iya, yang pertama yang saya lakukan yaitu saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, dari situ mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau gagasan mereka sendiri. Apa keyakinan kelas kita yang telah disepakati itu apa? Misalkan disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi. Nah, itu kesepakatan kelas yang dibuat karena mereka sendiri yang membuat, jadi mereka harus bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah diyakini, begitu Pak. Kemudian yang kedua, dengan cara bermain peran, dengan cara memutar video. Dari kegiatan tersebut, mereka jadi mengetahui mana tokoh yang berperan baik, mana tokoh yang berperan tidak baik. Nah, sehingga mereka tahu dampaknya jika kita berperilaku baik dan jika kita berperilaku tidak baik. Seperti itu Pak Denny. Baik, luar biasa Bu Juli. Langkah yang akan diambil. Kalau bisa saya rangkum di sini Bu Juli, tadi Ibu menyebutkan yang pertama yakni membuat kesepakatan kelas, di mana ini adalah bersumber dari keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti akan lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin bisa seperti rukun atau disiplin, seperti itu ya Bu. Kemudian yang kedua tadi memberikan peran melalui kegiatan memutar video. Nanti akan bermain peran tokoh yang baik dan
tokoh yang buruk. Mungkin dari situ nanti bisa sedikit banyak merubah perilaku anak didik tersebut untuk mencontoh yang baik-baik saja. Seperti itu ya Bu Juli ya. Iya, jadi nanti bisa menimbulkan budaya positif, Pak. Ya, ya betul. Betul sekali. Dengan kesepakatan kelas itu maupun dari bermain peran itu tujuannya yaitu nanti untuk membentuk budaya positif di kelasnya Bu Juli. Seperti itu nggih. Nah, Iya. dari rencana aksi nyata tersebut, kedua aksi rancangan tersebut, kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan dengan segera dari dua rencana tersebut, Bu Juli? Iya, dari 2 langkah. Oh ya, kemudian baru nanti memutar video ya, Bu ya. Iya, betul, Pak, memutar video. Nah, setelah itu mereka bermain peran. Ya, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini katanya tadi sesegera mungkin atau dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa Bu Juli tentukan untuk membuat kesepakatan kelas sesegera mungkin Bu Juli? Nah, ini karena anaknya sudah lama melakukan perbuatan yang kurang baik ini, jadi saya sebagai guru harus segera melakukannya dan rencana saya minggu-minggu ini akan melaksanakannya, Pak. Hmm, luar biasa. Jadi langsung minggu ini ya Bu ya, langsung Ya. dilaksanakan untuk menerapkan atau membuat kesepakatan kelas. Nah, coba dari awal percakapan kita sampai akhir ini, apa yang Bu Juli dapatkan? Iya, terima kasih sebelumnya ya Pak Deni, karena dari percakapan ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya agar bisa menghadapi perilaku anak didik saya yang kurang baik ini. Saya jadi tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi perilaku peserta didik yang kurang baik. Terima kasih Pak Deni, obrolannya hari ini sudah sangat bermanfaat sekali. Ya, sama-sama Bu Juli. Terima kasih juga. Nah, setelah Bu Juli melakukan kedua langkah tadi, yaitu membuat kesepakatan kelas dan memutar video, beberapa pekan lagi nanti kita akan berbincang-bincang lagi terkait perkembangan peserta didik Bu Juli ya. Apakah sudah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama dan dapat memenuhi indikator yang tadi Bu Juli sebutkan. Seperti itu ya Bu Juli ya. Ya, baik Pak Deni. Baik, terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Bu Juli ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Deni, sama-sama Pak Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.